Zain Patinama datang ke Indonesia lebih awal. Alasan skuad Garuda wajib permalukan Cina. Cina seleksi 50 pemain demi kalahkan timnas Indonesia. Pelatih lokal tanah air dukung penuh laga uji coba kontra Malaysia. Simak informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pelatih lokal dukung penuh uji coba melawan timnas Malaysia karena Indonesia sudah cukup lama tidak menjalani laga melawan Malaysia, jadi sebagian penggemar sangat rindu ya dengan atmosfer tersebut. Dan Cina seleksi 50 pemain demi kalahkan timnas Indonesia. Ini sangat harus diwaspadai ya timnas Cina walaupun mereka juru kunci. Dan alasan skuad Garuda wajib permalukan Cina karena Indonesia pada saat bertandang dijamu oleh Cina, Indonesia kalah 1-2 dari Cina, dan pada saat dijamu Indonesia wajib mengungguli Cina. Dan yang terakhir, Zain Patinama datang lebih awal karena dia sudah memutuskan kontrak antara Zain Patinama dan klub, jadi sudah tidak ada ikatan lagi, maka lebih baik Zain Patinama lebih cepat kembali ke tanah air. Coba kita saksikan bersama ya. Pelatih senior Indonesia Rahmat Darmawan menyambut positif rencana PSSI untuk menggelar partai uji coba timnas Indonesia melawan Malaysia pada September mendatang. Menurutnya, tidak ada masalah dengan rencana laga uji coba tersebut karena hal itu dapat memberikan dampak yang positif bagi skuad Garuda. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir merencanakan uji coba tersebut lantaran rindu sekaligus menguji nyali negara tetangga yang hanya sesumbar di level ASEAN. Namun, Rahmat Darmawan menilai uji coba melawan Malaysia nanti bukan hanya sekedar laga pemanasan, tetapi juga menjadi ajang untuk mengukur kesiapan taktis, mental, dan persiapan tim secara keseluruhan. Mengenai uji coba melawan manapun, saya pikir tidak masalah. Kalau bisa menghadirkan tim Malaysia, itu akan sangat membantu kita. Itu satu uji coba yang sangat baik, karena akan dituntut dari sebuah pemain kita dalam uji coba itu, terutama untuk menghadapi bagaimana taktik bertahan lawan, ujar pelatih yang malang melintang di Liga Indonesia tersebut. Timnas Malaysia sendiri saat ini tengah berada dalam tren peningkatan performa usai tampil kompetitif di beberapa turnamen regional dan internasional. Hal ini menjadi sinyal bahwa pertandingan nanti tidak akan berlangsung mudah, namun akan menjadi ujian nyata bagi anak asuh Patrick Kluivert. Jika laga ini terrealisasi, pertandingan diperkirakan akan digelar di Jakarta atau Kuala Lumpur tergantung pada kesepakatan antara Federasi Sepak Bola kedua negara. Saat ini, PSSI sendiri belum mengumumkan secara resmi jadwal final dan lokasi pertandingan tersebut. PSSI dan Patrick Kluivert diyakini akan menjadikan laga ini sebagai bagian penting dari program evaluasi dan pematangan strategi utama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde selanjutnya. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun pada bulan Maret kemarin, nasib timnas Cina semakin suram di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berada di posisi 2 terbawah, negeri tirai bambu sudah tidak memiliki harapan finish di posisi runner-up grup C. Meski demikian, Cina masih punya peluang lolos ke putaran kualifikasi berikutnya apabila mampu menempati posisi 4 besar di klasemen akhir. Namun, skuad Garuda juga akan menghadang perlawanan skuad asuhan Branko Ivankovic demi memuluskan langkah menuju Piala Dunia 2026. Jika menelan kekalahan di SUGBK, maka Cina dipastikan bakal gagal tampil di pesta akbar sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Untuk menghadapi laga hidup mati itu, Cina kabarnya telah melakukan berbagai persiapan. Tim khusus bagian logistik dilaporkan sudah berada di Indonesia 1 bulan sebelum laga dimulai. Tim tersebut ditugaskan untuk memeriksa kondisi lapangan, tempat penginapan, lalu lintas, dan lain-lain. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan timnas Cina yaitu mereka sedang melakukan seleksi pemain. Staf kepelatihan timnas Cina berkeliling tribun untuk menyaksikan berbagai pertandingan Liga Super Cina. Hampir sama seperti Alex Pastor yang aktif mengunjungi pemain diaspora timnas Indonesia. Namun, staf pelatih Patrick Kluivert tidak terlihat memantau Liga 1.
Menurut laporan Beijing Guild Daily Sport, rencananya timnas Cina sendiri akan berkumpul kembali di Shanghai pada 25 Mei mendatang sebagai persiapan menjelang laga kontra skuad Garuda. Menariknya, dalam proses penyeleksian pemain tersebut, kabarnya timnas Cina telah memperluas jumlah kandidatnya yang mungkin mencapai lebih dari 50 orang. Namun, tentu saja pada akhirnya hanya sekitar setengahnya yang akan terpilih untuk memperkuat timnas Cina dan berlaga di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Buka peluang ke ronde 4. Kemenangan atas Cina nantinya tentu akan membuat timnas Indonesia untuk menjaga asa melaju ke ronde berikutnya atau bahkan lolos otomatis di akhir ronde ketiga ini. Jika kita melihat tabel klasemen grup C, pasukan Merah Putih sendiri saat ini berada di posisi keempat dengan koleksi 9 poin. Dengan memenangi laga melawan Cina, maka nantinya timnas Indonesia akan memiliki 12 poin dan tak akan terkejar oleh Cina yang saat ini baru memiliki 6 poin. Bahkan, posisi skuad Garuda untuk melaju ke ronde berikutnya akan langsung didapat jika mereka menang di laga melawan Cina. Sementara Bahrain menelan kekalahan di laga melawan Arab Saudi. 2. Jaga peluang menjadi tuan rumah ronde keempat. PSSI telah melakukan persiapan matang untuk bidding tuan rumah ronde keempat kepada AFC. Dengan memenangi laga melawan Cina, maka nantinya kans untuk menjadi tuan rumah ronde keempat akan tetap terjaga. Sebelumnya, AFC sendiri sempat memutuskan 2 tim terbaik dari kumpulan tim peringkat ketiga dan keempat seluruh grup yang akan menjadi tuan rumah ronde keempat. Namun belakangan ini, ketetapan induk sepak bola Asia tersebut berpotensi untuk berubah. Menyusul adanya informasi dari anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengabarkan bahwa AFC memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk menjadi tuan rumah ronde keempat. 3. Berikan balasan yang berlipat kepada Cina. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda harus pulang dengan kepala tertunduk pasca dikalahkan tim tuan rumah dengan skor 1-2. Dan kini, saatnya pembalasan itu telah tiba. Timnas Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah memiliki kesempatan besar untuk membalaskan kekalahan tersebut. Selain akan kehilangan poin, kekalahan tersebut juga akan membuat Cina menjadi terhenti langkahnya di ronde ketiga ini, sekaligus menutup keinginan mereka yang juga berniat untuk menjadi tuan rumah putaran keempat. Usai melepas Simpati nama, Kasyupen tetap memberikan doa yang terbaik untuk sang pemain dan juga timnas Indonesia. Sebagai informasi, keputusan resmi Yupan untuk melepas Simpati nama di akhir musim ini nyatanya memberikan keuntungan untuk timnas Indonesia. Sebab, Patinama kini tidak lagi memiliki kewajiban terhadap klubnya selagi skuad Garuda sedang menyusun rencana untuk 2 laga penting di bulan Juni. PSSI sendiri telah merencanakan pemusatan latihan alias TC yang akan digelar di Bali pada akhir Mei mendatang. Dengan situasi Patinama saat ini, maka bisa dipastikan bahwa sang pemain berusia 26 tahun bisa tersedia untuk TC dan datang ke Indonesia lebih awal. Sebab, beberapa pemain akan menghadapi kesulitan untuk bergabung TC karena masih disibukkan oleh jadwal bertanding bersama klubnya masing-masing. Seperti halnya Emil Audero yang berpotensi baru bisa gabung timnas Indonesia setelah tanggal 1 Juli, karena Palermo bisa bersaing di playoff promosi ke Serie A. Sedangkan Martin Paes juga tidak akan mendapatkan libur karena MLS 2025 terus berlangsung pada jeda internasional. Namun, lantaran berstatus agenda FIFA, Martin Paes dipastikan akan dilepas FC Dallas. Kendati demikian, hal itu juga bergantung kondisi, mengingat penjaga gawang berdarah Kediri itu harus absen menghadapi Cina karena akumulasi kartu. Berbeda dengan beberapa pemain yang masih terikat klub, Simpati nama bisa ke Indonesia lebih cepat guna beradaptasi. Sang pemain bisa melepas rindu ke tanah air sembari menunggu jadwal pemusatan latihan yang rencananya mulai digelar pada 26 Mei mendatang.